Kali ini, kita akan membahas salah satu terobosan paling menarik di dunia kedokteran prediktif. Coba bayangin deh, sebuah masa di mana pemeriksaan mata rutin itu nggak cuma buat ngecek kacamata, tapi juga bisa kasih peringatan dini soal resiko penyakit jantung atau stroke. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah kan? Tapi inilah realitas yang sedang kita masuki. Yuk kita dekonstruksi bareng-bareng gimana caranya AI menganalisis retina untuk memprediksi resiko kesehatan sistemik kita. Nah, pertanyaan ini nih yang sering banget jadi headline di berita-berita. Apa benar AI bisa meramal kematian cuma dari pemindaian mata yang sederhana? Ini emang Kyle yang menarik banget. Tapi, yuk kita bedah realitas ilmiah di baliknya. Oke, kita luruskan dulu dari awal ya. Ini sama sekali bukan soal bola kristal atau ramalan nasib. Ini murni soal estimasi resiko probabilistik. Gampangnya, anggap aja kayak ramalan cuaca. Kita kan nggak tahu pasti 100% bakal hujan, tapi berdasarkan data tekanan udara, pola awan, kita bisa hitung kemungkinan atau probabilitasnya. Nah, sama persis di sini, kita menghitung kemungkinan suatu penyakit berdasarkan pola biologis yang terukur di mata. Biar kita benar-benar paham kekuatan dan juga batasan teknologi ini, kita bakal lewatin 5 tahap penting. Pertama, kita balik ke dasar biologinya dulu. Kenapa sih harus mata? Kedua, kita lihat gimana AI bikin terobosan di sini. Ketiga, nah ini seru, kita bakal jadi detektif ilmiah buat membedah klaim-klaim prediksi yang ada. Setelah itu, kita hadapi kenyataan, kita bahas tantangan di dunia nyata. Dan terakhir, kita lihat ke depan, ngebahas soal masa depan, etika, dan pentingnya kolaborasi. Oke, kita mulai dari fondasinya. Soalnya, sebelum kita kagum sama canggihnya algoritma, kita harus jawab dulu pertanyaan paling mendasar. Kenapa retina? Kenapa organ kecil di belakang mata ini spesial banget? Jawabannya simpel, karena retina itu satu-satunya tempat di tubuh kita di mana kita bisa ngintip langsung pembuluh darah dan saraf tanpa perlu operasi. Ini yang menjadikannya cermin dari kesehatan sirkulasi seluruh tubuh kita. Jadi, hubungan antara mata dan kesehatan tubuh kita ini bukan kira-kira ya, tapi berdiri di atas 3 pilar ilmiah yang kokoh. Pilar pertama itu embriologis. Ternyata retina dan pembuluh darah jantung kita itu lahir dari lapisan sel embrio yang sama. Jadi mereka itu ibarat saudara kandung secara harfiah. Pilar kedua, struktural. Kalau kita zoom in pakai mikroskop, dinding pembuluh darah di retina dan di jantung itu arsitekturnya sama persis. Ada lapisan intima, media, dan adventisia. Dan pilar ketiga, fisiologis. Keduanya itu punya sistem sirkulasi satu arah dengan kontrol aliran darah yang super ketat. Intinya begini, apa yang terjadi pada pembuluh darah super kecil di retina kita, itu adalah cerminan dari apa yang mungkin terjadi di organ vital, kayak jantung atau otak. Nah, kalau secara biologis retina itu adalah jendela, maka AI ini adalah mikroskop supernya kita. Selama ini, dokter mata memang bisa melihat perubahan di retina, tapi penilaiannya seringkali subjektif. Beda dokter bisa beda interpretasi. Disinilah AI, khususnya deep learning, masuk dan mengubah segalanya. AI mampu mengkuantifikasi atau ngasih angka pada fitur-fitur yang sangat halus di gambar retina, mengubah penilaian kualitatif jadi data kuantitatif yang presisi banget. Yuk kita lihat bukti konkretnya dari studi penting oleh Google Health. Yang bikin takjub di sini adalah presisi angkanya. Coba deh lihat, model AI ini bisa nebak umur seseorang cuma dari foto retina dengan rata-rata kesalahan cuma 3,26 tahun. Gila kan? Buat status merokok, performanya diukur dengan AUC 0,71. Ini cukup bagus, di mana 0,5 itu kayak nebak koin dan 1,0 itu sempurna. Dia juga bisa mengestimasi tekanan darah sistolik. Dan yang paling penting, buat prediksi kejadian kardiovaskular besar dalam 5 tahun ke depan, AUC-nya nyampe 0,70. Angka-angka ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti matematis bahwa ada sinyal biologis yang kuat banget yang tersembunyi di retina kita. Jadi apa sih yang sebenarnya dilihat sama mata algoritma ini? Ternyata dia mengukur fitur-fitur yang sangat spesifik. Misalnya rasio arteri-vena. Kalau arteri menyempit, itu bisa jadi tanda hipertensi. Terus dia mengukur dimensi fraktal atau seberapa rumit pola cabang pembuluh darahnya. Ada juga tortuosity atau seberapa berkelok-keloknya pembuluh darah. Pembuluh yang makin berkelok-kelok sering dikaitkan sama penuaan dan penyakit. Sampai ke lesi-lesi mikro kayak mikroaneurisma. Penting nih buat dicatat, ini bukan fitur baru yang ditemukan AI ya. Ini adalah biomarker penyakit kronis yang udah lama dokter kenal, tapi sekarang bisa diukur secara otomatis dan super presisi oleh AI. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Kita perlu jadi kritis dan membedah klaim-klaim prediksi AI. Soalnya ada perbedaan yang fundamental banget antara memprediksi faktor resiko, memprediksi kejadian klinis, dan memprediksi mortalitas. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat baik. Di satu sisi, mengestimasi faktor risiko kayak umur atau status merokok itu relatif lebih mudah.
Modelnya seolah-olah cuma merekonstruksi skor risiko yang udah ada, kayak skor Framingham. Nah, beda banget sama memprediksi kejadian klinis nyata, kayak serangan jantung. Itu jauh lebih sulit. Butuh data jangka panjang, definisi endpoint yang jelas, dan yang paling penting harus divalidasi di populasi lain. Jadi kalau mau diringkas, poin utamanya ini. Faktor risiko itu tidak sama dengan kejadian klinis dan tidak sama dengan mortalitas. Disinilah narasi populer di media sering salah kaprah. Sains menuntut kita untuk sangat presisi dalam membedakan ketiga level klaim ini. Oke, kita udah lihat potensinya yang keren banget. Tapi sekarang, yuk kita turun ke bumi. Dari sebuah model AI yang menjanjikan di lab, sampai jadi alat yang benar-benar bisa diandalkan dokter di klinik, perjalanannya itu panjang dan penuh rintangan, baik teknis maupun praktis. Ada beberapa tantangan teknis utama yang harus diatasi. Pertama, domain shift. Bayangin sebuah model dilatih pakai gambar dari kamera merek A, pas diuji pakai gambar dari kamera merek B, performanya bisa anjlok. Kedua, validasi eksternal. Model yang akurat buat populasi di Eropa, belum tentu akurat buat populasi di Asia. Ketiga, label noise. Ini prinsip sampah masuk, sampah keluar. Kalau data klinis buat ngelatih AI-nya aja nggak akurat, ya modelnya juga nggak bakal akurat. Dan yang paling licik namanya confounding, di mana modelnya belajar jalan pintas statistik. Misalnya, dia mungkin cuma nebak risiko berdasarkan umur pasien dari gambar, karena ada korelasi, bukan dari sinyal pembuluh darah yang sebenarnya. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, tantangannya jadi lebih spesifik lagi. Ketersediaan infrastruktur kamera fundus yang berkualitas tinggi itu masih terbatas. Kita butuh banget dataset lokal yang besar dan berkualitas. Belum lagi regulasi dari BPOM untuk AI sebagai software as a medical device yang menuntut validasi super ketat. Dan kualitas gambar juga bisa terganggu oleh kondisi kayak katarak yang cukup umum di sini. Setelah kita bahas potensi dan tantangannya, pertanyaan besarnya sekarang adalah, mau dibawa kemana teknologi ini selanjutnya? Visinya sih cerah banget, tapi harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar juga, terutama soal etika dan kolaborasi. Masa depan yang paling realistis itu bukan soal retina sendirian, tapi tentang integrasi multimodal. Bayangin kita nggak cuma ngintip lewat jendela retina, tapi juga menggabungkannya dengan data genetik, hasil tes darah, bahkan data detak jantung dari smartwatch kita. Kekuatan sinergi ini luar biasa. Contohnya, model Mars dari Johns Hopkins yang melakukan ini berhasil mencapai AUIC 0,89 buat prediksi kematian jantung mendadak. Angka ini secara dramatis jauh melampaui kemampuan model-model prediksi konvensional yang ada sekarang. Dan tentu aja, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab etis yang besar pula. Kita harus bertanya, gimana kita melindungi privasi data mengingat pola pembuluh darah retina ini seunik sidik jari? Gimana kita mencegah potensi penyalahgunaan, misalnya diskriminasi oleh perusahaan asuransi? Dan gimana kita mastiin algoritma ini adil buat semua kelompok etnis dan demografi? Jawaban dari semua ini nggak bisa datang dari satu pihak aja. Panggilannya jelas, ini menuntut kolaborasi yang super erat antara dokter, ilmuwan data, ahli etika, dan regulator. Pada akhirnya, inilah kesimpulannya. Sains itu tidak menjanjikan kepastian, tapi ia menyediakan probabilitas yang terinformasi. Teknologi ini adalah sebuah upaya untuk mengkuantifikasi ketidakpastian biologis, memberi kita peta yang lebih baik untuk menavigasi masa depan kesehatan kita semua. Semoga paparan kita kali ini bisa menambah value kepada semuanya. Jendela ke dalam kesehatan kita sekarang terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa bijak kita akan menggunakannya? Tetaplah kurius dan tetap semangat untuk mengembangkan potensi diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.